Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah akan kita lanjutkan mata pelajaran kita, yaitu pendidikan akhlak dan hadis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema bahayanya meninggalkan sholat. Sebelum masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, alangkah baiknya dan menjadi keharusan bagi kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mudah-mudahan dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pemahaman untuk kita semua. Ustadz hitung ya, 1 sampai 3, nanti kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan anak-anakku sholih-sholihah dimanapun kalian berada, hari ini kalian sudah mandi apa belum? Kira-kira sudah mandi ya semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang bahayanya meninggalkan sholat, kita akan mereview terlebih dahulu materi yang lalu. Nah, kira-kira tentang apa? Ayo, materi yang lalu. Baik, yaitu tentang halawatul iman. Halawatul iman atau manisnya iman, ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang tanda-tanda seseorang yang merasakan manisnya iman. Nah, untuk itu kita review, kita mengingat kembali materi yang lalu.
Yang pertama, bahwa mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya daripada makhluknya adalah sebuah keharusan. Dan yang kedua, banyak keutamaan mencintai Allah dan orang-orang mukmin dengan tulus. Kemudian yang ketiga, keutamaan memiliki 3 sifat ya yang sudah kita sebutkan yang kemarin, karena ada 3 sifat orang yang akan merasakan manisnya iman. Maka ini adalah sangat utama daripada yang tidak memiliki satupun. Dan yang keempat adalah kewajiban kita, yaitu adalah membenci kekafiran atau kemaksiatan dan juga pelakunya. Seperti itu. Masih ingat ya teman-teman? Hadisnya masih ingat apa sudah lupa? Kemarin yang sudah hafalan Ustadz sampaikan terima kasih dan Ustadz kasih jempol. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi kita dari hadis yang ketiga atau mata pelajaran ketiga, yaitu tentang urgensi mengerjakan sholat atau bahayanya meninggalkan sholat. Nah, ini teks hadisnya ya. Ustadz bacakan, kalian yang nyimak dan nanti ditirukan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati rawahu Muslim. Ustadz ulangi sekali lagi, silahkan ditirukan ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati rawahu Muslim. Ayo kalian baca. Ustadz hitung 1 sampai 3, silakan dibaca. 1, 2, 3. Nah, sudah dibaca ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mengetahui arti dari hadis ini. Ya. Wa an Jabir. Wa dan an dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata. Jadi Jabir pada suatu ketika berkata, ya, dia berucap, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berbicara atau bersabda. Jadi pada suatu ketika Jabir ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Nah, kemudian Jabir ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya bainar rajuli di antara seseorang wa baina syirki wal kufri dan di antara syirik dan kekufuran adalah tarkas sholat, yaitu meninggalkan sholat. Maksudnya gimana? Yaitu maksudnya pembeda untuk membedakan seseorang ya dari kesyirikan dan kekufuran itu adalah bagaimana dia meninggalkan sholat atau menjalankan sholat. Kalau orang muslim tidak kufur, tidak syirik, berarti dia mengerjakan sholat. Tetapi kalau dia mengerjakan atau tidak mengerjakan sholat, artinya dia mengerjakan kesyirikan dan kekufuran. Rawahu Muslim, hadis riwayat
muslim. Itu ya, paham ya artinya? Silahkan di skip terlebih dahulu agar kalian bisa memahaminya. Baik, sudah ya, sudah paham ya artinya semuanya? Jadi di antara ataupun sesungguhnya batas atau pembeda antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Sudah ya, kita lanjut ya. Baik. Nah, ini ada sebuah penjelasan dari hadis tadi yang sangat ringkas yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas. Jadi seseorang itu jika meninggalkan sholat, maka tidak ada batas antara dirinya dan kesyirikan. Artinya, kesyirikan itu menempel pada dirinya karena dia tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Terutama sholat 5 waktu. Bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Istilah syirik dan kafir kadang bisa bermakna sama, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 64. Ini ya, teman-teman. Luar biasa bahayanya meninggalkan sholat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hampir tidak ada batas, bahkan tidak ada batas antara seseorang dengan kesyirikan jika dia tidak meninggal ataupun jika dia meninggalkan sholat, bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Dan istilah syirik dan kafir itu kadang bisa bermakna sama, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urgensi atau pentingnya sholat itu sangat luar biasa karena sholat sebagai hal atau pembeda atau pembatas antara kita dengan kesyirikan, kekafiran, ataupun kekufuran. Baik. Paham ya semuanya? Baik, understand semuanya. Kita lanjut. Nah, ini ada satu buah hadis yang menguatkan hadis yang kita pelajari tadi. Ya, hadis yang pertama tadi, inna bainar rajuli tadi, ini ada penguat hadis lagi. Nah, penguatnya seperti apa? Ini kita baca. Wa an Buraidata. Wa an Buraidata. An Buraidah ya. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Maksudnya gimana? Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka. Mereka ini siapa? Yaitu mereka orang-orang kafir. Perjanjiannya maksudnya, kalau orang muslim itu mengerjakan sholat, kalau orang kafir tidak mengerjakan sholat. Maka Rasulullah menjadikan ini sebuah permisalan perjanjian yang mengikat antara kita ini, orang muslim dengan orang kafir itu adalah dalam sholat. Karena orang kafir tidak mengerjakan sholat. Seperti itu. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2621 dan An-Nasai nomor 464. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kita lanjut ya. Nah, kita bisa mengambil 5 faidah ya dari hadis yang kita pelajari di awal tadi, yaitu inna bainar rajuli tadi. Minimal ada 5 pelajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
Sholat itu adalah tiangnya agama, maka agama tidak akan tegak tanpa sholat. Kemudian yang kedua, sholat adalah pembeda antara Islam dan kekafiran. Kalau itu pembeda Islam dan kafir, atau Islam dan kekafiran, atau Muslim dan kafir, maka ya kita harus mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Dan yang keempat, mengutamakan sholat dari pekerjaan yang lainnya. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang atau ada sahabat yang bertanya, Ayu a'malin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha, yaitu mengerjakan sholat pada waktunya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi kita harus mengutamakan sholat, apalagi kita ini masih longgar, tidak ada beban pekerjaan dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan lain selain kita mengutamakan sholat. Dan yang kelima, kita harus ingat bahwa sholat ini manfaatnya tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji dan mungkar, otomatis perbuatan itu di mana? Di dunia. Jadi manfaat sholat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang lain. Akhirnya kita tidak menyakiti, tidak mengolok-ngolok, dan seterusnya. Paham ya ini? 5 manfaat atau faidah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Inna baina rajuli dan seterusnya. Dan sebagai evaluasi kita hari ini, sekali lagi Ustadz ingatkan bahwa evaluasi pembelajaran itu adalah salah satu tolak ukur seberapa jauh teman-teman paham dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Seperti itu. Nah, evaluasinya apa? 1, tugasnya teman-teman di rumah adalah baca berulang-ulang hadis ini sampai fasih. Hadis yang mana Ustadz? Hadis yang tadi, inna bainar rajuli. Kalau mau ditambah yang al-ahdu bainana tadi juga tidak apa-apa. Malah bagus. Yang kedua, kerjakan tugas latihan halaman 17 sampai dengan 19, nomor 1 sampai dengan 6 di buku tulis kalian masing-masing. Dan yang terakhir, pahami arti dan maksud hadis ini. Kalau tidak bisa, silahkan chatting ke Ustadz, nomornya ada di grup, atau bisa tanya ke bapak ibunya masing-masing. Paham ya? Baik, mudah-mudahan tugasnya tidak memberatkan. Seperti itu. Nah, insya Allah pembelajaran kita telah berakhir dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan tambahan pengetahuan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk murojaah, memudahkan kita untuk menambah hafalan Quran, menghafalkan hadis dan seterusnya. Ustadz hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semua. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.